Baik, perkenalkan nama saya Hasna Diba Pratami dengan NIM D112300803. Nah, saat ini saya akan mereview jurnal COVID-5. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih COVID-5 itu. Jadi, di jurnal ini ada penjelasan tentang COVID. Nah, ini pengertian COVID. COVID adalah kerangka IT governance yang ditunjukkan kepada manajemen, staf, pelayanan IT, control department, fungsi audit, dan lebih penting lagi bagi pemilik proses bisnis untuk memastikan confidentiality, integrity, dan availability data serta informasi sensitif dan kritikal. Dan COVID-5 atau ISACA 2017 itu membagi proses tata kelola dan manajemen IT jadi dua area proses utama. Seperti ini ya pengertian COVID. Nah, kemudian lanjut ke review jurnalnya. Jadi judul artikel yang saya akan review kali ini berjudul Audit Sistem Informasi Menggunakan Framework COVID-5, Studi Kasus PT Media Cetak. Kemudian nama jurnalnya adalah Saturnus, Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi. Volume dan halaman, volume 2 nomor 3, halaman 129 sampai 138. Dan dirilis pada tahun 2024. Kemudian penulisnya ada Eninta Rahayu Barus, Elvira Iriani, Fresti Angeli, dari program studi Sistem Informasi STMIK Kaputama. Reviewernya ada saya sendiri, Hasna Diba Pratami, pada tanggal 18 April 2025. Nah, latar belakang yang ada pada artikel pada jurnal ini yaitu sistem informasi pada PT Media Cetak perlu diaudit untuk memastikan bahwa sistem tersebut tetap relevan, efisien, dan aman dalam mendukung proses bisnis yang kompetitif di industri media cetak. Evaluasi ini penting agar sistem informasi mampu memberikan pelayanan berkualitas kepada pelanggan sekaligus melindungi informasi sensitif yang dimiliki perusahaan. Apa sih audit itu? Kan di sini ada sistem informasi pada PT Media Cetak perlu diaudit. Nah, untuk yang ingin tahu apa audit itu, dijelaskan juga pada artikel dalam jurnal ini tentang audit. Nih, jadi di sini ada juga pengertian audit. Auditing merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang ditemukan secara objektif untuk mengukur tingkat kesesuaian antara bukti dan analisis yang telah dilakukan dengan kriteria yang telah ditetapkan hingga mencapai hasil audit dan menyampaikan hasil dan rekomendasi yang ditemukan kepada pihak yang berkepentingan. Jadi, pengertian audit itu dia melakukan pengumpulan data dan bukti oleh auditor dengan menggunakan keahlian dan pengetahuan teknis untuk menentukan apakah sistem komputer yang sudah berjalan itu dapat melakukan fungsinya secara maksimal atau belum. Nah, hingga mencapai tujuan perusahaan secara efektif serta memanfaatkan sumber daya secara efisien. Kemudian, di sini ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit sistem informasi menggunakan kerangka kerja COVID-5 guna mengevaluasi kapabilitas proses teknologi informasi dalam subdomain DSS 03 Manage Service Requests and Incidents serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan insiden dan permintaan layanan di PT Media Cetak. Nah, kemudian nomor 10, subjek penelitian. Sistem informasi yang digunakan oleh PT Media Cetak Kota Medan. Jadi, subjek penelitian ini tuh adalah sistem informasi dari sebuah PT bernama PT Media Cetak yang berada di Kota Medan. Kemudian nomor 11, penelitian terdahulu. Jadi, artikel jurnal yang saya review pada kali ini itu merujuk pada 4 penelitian terdahulu. Yang pertama adalah penelitian dari Doharma et al. Pada tahun 2021 yang membahas audit COVID-5 juga. Kemudian Kadir pada tahun 2017 yang menjelaskan teori dasar mengenai sistem dan informasi dalam organisasi. Kemudian yang ketiga ada Jogianto tahun 2016 yang membahas konsep sistem informasi serta tahapan analisis dan desain sistem dari berbagai komputer dalam lingkungan bisnis. Kemudian yang keempat adalah ISACA pada tahun 2012 sampai 2017 yang menyediakan dokumentasi resmi mengenai framework COVID-5. Kemudian nomor 12 yaitu data. Artikel yang saya review kali ini
itu memperoleh datanya itu melalui yang pertama ada studi literatur, yang kedua observasi langsung terhadap sistem, yang ketiga wawancara dengan pihak berwenang di perusahaan, dan yang keempat dokumentasi serta laporan keluhan pada aplikasi helpdesk. Kemudian metode penelitian yang digunakan mencakup yang pertama studi literatur tentang audit sistem informasi dan COVID-5. Yang kedua, penentuan domain DSS 03 dan subproses audit. Yang ketiga, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Yang keempat, analisis data berdasar model kapabilitas COVID-5. Yang kelima, penilaian kapabilitas proses berdasar atribut proses COVID. Dan yang terakhir, yaitu pemberian rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Nah, kita lanjut ke hasil penelitian pada artikel yang saya review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subdomain DSS 03 memiliki capaian rata-rata tingkat kapabilitas sekitar 2.8 dengan rincian DSS 0301 itu level 2, kemudian DSS 03.02 itu level 3, dan DSS 03.03 itu pada level 3, DSS 03.04 level 3, DSS 03.05 itu level 3. Perusahaan mampu mengelola insiden dan permintaan layanan dengan baik, namun terdapat kendala pada aplikasi yang digunakan serta keseluruhan keluhan dikategorikan sebagai insiden tanpa klasifikasi otomatis. Kemudian kita lanjut ke kelebihan penelitian. Kelebihan pada penelitian ini terdapat 3 poin. Poin pertama, menggunakan kerangka kerja COVID-5 yang komprehensif dan berbasis standar internasional. Yang kedua, mampu memberikan gambaran detail mengenai tingkat kapabilitas proses dalam sistem informasi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan langsung oleh perusahaan untuk peningkatan mutu layanan TI. Kemudian kita lanjut ke kekurangan penelitian. Kekurangan penelitian terdapat 3 poin juga. Yang pertama, belum ada pelaporan biaya terkait permasalahan TI. Poin kedua, aplikasi yang digunakan masih belum optimal dalam mengelompokkan jenis keluhan. Yang ketiga, beberapa proses masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan atau keterlambatan penanganan. Dan sekarang kita ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan penelitian. Dari review yang saya dapatkan, bisa disimpulkan bahwa berdasarkan hasil audit sistem informasi yang dilakukan pada PT Media Cetak menggunakan framework COVID-5, khususnya pada domain DSS 03 Managed Service Request and Incidents, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki sistem pengelolaan layanan TI yang cukup baik. Hal ini tercermin dari pencapaian rata-rata tingkat kapabilitasnya sebesar 2.8, yang menunjukkan bahwa sebagian besar subproses telah berjalan pada tingkat proses yang dikelola dan ditetapkan, yaitu level 2-3. Namun, terdapat juga kekurangannya. Nah, kekurangan pada aplikasi yang digunakan seperti belum adanya klasifikasi otomatis terhadap keluhan dan belum tersedianya pelaporan biaya serta penjadwalan penutupan masalah. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk mengembangkan sistem yang lebih terintegrasi guna meningkatkan efisiensi, dokumentasi, dan kualitas layanan TI secara keseluruhan. Jadi, seperti itu review yang saya lakukan pada artikel. Nah, ini artikelnya yang saya review seperti ini ya. Oke, ini jurnal yang saya review. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.